Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, apa kabar dengan kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Pada video kali ini, kita akan belajar di tema 1 ya, yaitu hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 2. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Tonton terus ya videonya hingga selesai. Mutiara membaca buku yang diberikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Nah, ini dia sampul buku yang diberikan ayah untuk Mutiara. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, anak-anak perhatikan Garuda Pancasila atau burung Garuda ini ya. Di sini ada perisai yang memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Ada bintang, kemudian gambar rantai, kemudian pohon beringin, kemudian kepala banteng, padi dan kapas. Ayo membaca, bacalah teks Pancasila berikut. Kalian pasti sudah hafal ya dengan teks Pancasila ini, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila pada Pancasila memiliki simbol anak-anak. Perhatikan simbol sila-sila pada Pancasila berikut ya. Nah, di sini sila ketuhanan yang Maha Esa simbolnya adalah bintang. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab simbolnya adalah rantai emas. Kemudian sila ketiga Persatuan Indonesia simbolnya pohon beringin. Dan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan simbolnya adalah kepala banteng. Kemudian sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia simbolnya padi dan kapas. Ayo menulis anak-anak, tunjukkan simbol sila-sila pada Pancasila. Kemudian tuliskan bunyi sila tersebut. Pasangkan simbol tersebut dengan bunyi silanya. Ya, di sini ada bunyi sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya adalah, ya betul, bintang. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya adalah, bagus sekali ya, rantai emas. Kemudian Persatuan Indonesia, apa simbolnya? Iya, bagus, pohon beringin. Sedangkan sila keempat simbolnya adalah, ya, kepala banteng. Dan yang terakhir sila kelima. Simbolnya apa anak-anak? Iya, bagus, padi dan kapas. Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila.
Ayo mengamati anak-anak, amatilah gambar di bawah ini. Menurut pendapatmu, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh gambar ini? Nah, ini dia gambarnya ya anak-anak. Perhatikan, umat Islam sedang menjalankan sholat. Kemudian di sini ada umat Hindu sedang menjalankan ibadah di pura. Kemudian umat Buddha sedang beribadah di vihara. Umat Konghucu sedang beribadah di kelenteng. Umat Kristen, Katolik, dan Protestan juga sedang beribadah di gereja. Dan ada juga yang sedang berdoa ketika akan memulai bersantap atau makan bersama. Nah, ini adalah pengamalan sila keberapa ya? Iya, betul. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apakah kamu selalu beribadah bersama keluargamu? Nah, ceritakan secara lisan tentang pengalamanmu ketika beribadah bersama keluarga. Contohnya seperti ini ya, kalian bisa membuat cerita sendiri ya sesuai dengan pengalaman kalian. Nah, ini dia ceritanya. Pengalaman saya ketika beribadah di rumah bersama keluarga yaitu bulan Ramadan merupakan bulan yang paling ditunggu oleh seluruh umat Islam di dunia. Begitu pula dengan aku dan keluargaku. Di bulan ini, kami sekeluarga lebih banyak meluangkan waktu untuk beribadah bersama. Dari sahur, salat berjamaah, buka puasa, membaca Al-Quran, dan pergi ke masjid bersama-sama. Tapi pada bulan Ramadan tahun ini, membuat kami sangat sedih. Selama pandemi, kami tidak bisa ke masjid untuk tarawih. Meski kami sekeluarga tetap tarawih dan salat berjamaah di rumah, tetapi rasanya ada yang kurang. Begitu pula ketika sholat Id, terasa sepi. Nah, kalian bisa membuat pengalaman kalian ketika beribadah ya bersama keluarga sesuai dengan agama masing-masing. Udin ingin meminjam buku milik Mutiara. Mutiara dengan senang hati meminjamkannya. Nah, ayo berdiskusi anak-anak. Kita sudah mempelajari ungkapan. Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut ya, yaitu percakapan antara Udin dan kakaknya Mutiara. Diawali dengan Udin. Buku kakak banyak sekali, kata Udin. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak. Sama-sama, Dik. Nah, anak-anak, manakah yang termasuk ungkapan pada percakapan tersebut? Iya, di sini ada ungkapan kutu buku, kemudian bintang lapangan, rendah hati, dan besar kepala. Kemudian diskusikan dengan temanmu mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa arti ungkapan tersebut?
Ya, hasil diskusinya tadi apa? Ungkapannya ya, kutu buku itu adalah orang yang gemar membaca buku. Bintang lapangan yaitu seorang atlet yang piawai di bidangnya sehingga menonjol dengan prestasinya, terutama prestasi dalam sepak bola ya biasanya. Kemudian rendah hati itu artinya tidak sombong. Dan besar kepala itu adalah sombong atau angkuh. Apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Ya, jawabannya ya. Udin dan Mutiara saling menyayangi. Bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Ya, bagian dari percakapan yang menunjukkan Udin dan Mutiara saling menyayangi adalah ketika Mutiara bersedia meminjamkan buku kepada adiknya Udin. Pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Jawabannya adalah iya, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena mereka berdua saling menyayangi ya. Apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah? Jawabannya adalah ya. Kalian harus menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah. Dalam keluarga harus saling menyayangi dan mencintai ya. Tuliskan contoh pengalamanmu yang menunjukkan kamu menyayangi kakak, adik, saudara, atau orang tua. Nah, di sini kalian bisa menceritakan pengalaman kalian sendiri ya, yang menunjukkan bahwa kalian menyayangi kakak, atau adik, atau saudara, atau orang tua. Ya, contohnya seperti ini ya anak-anak, ketika adik saya terjatuh dari sepeda, kakinya berdarah. Saya sebagai kakak akan segera membantunya dan mengobati lukanya dengan memberi obat luka. Nah, inilah pengalaman yang menunjukkan bahwa kakak sangat mencintai adiknya. Ayo berlatih anak-anak, perhatikan gambar berikut ya. Peragakan gerakan berikut di bawah bimbingan gurumu. Nah, ini dia gambarnya ya. Berjalan ke depan. Nah, perhatikan. Kemudian sikap berjalan yang benar. Berarti tegap ya, tidak boleh membungkuk. Kemudian berjalan ke belakang, dari depan ke belakang. Kemudian berjalan ke samping ya, jalannya menyamping. Kemudian berjalan berkelompok dengan rapi. Nah, ayo mencoba anak-anak. Coba tirukan gerakan berbagai jenis hewan berjalan ya. Seperti yang ditirukan oleh Beni. Beni menirukan gerakan kucing berjalan dan gerakan bebek berjalan. Lakukan permainan menirukan hewan berjalan. Ya, macam-macam, boleh macam-macam hewan. Misalnya monyet, burung, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, di sini ada kegiatan bersama orang tua. Orang tua bersama siswa membuat kalimat tentang kerukunan di rumah menggunakan ungkapan.
Sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.